selamat pagi, selamat hari Minggu. Tetap ibadah di rumah, buka handphonenya, tetap dipandu sama mamanya. Kita mulai ibadah kita, siapkan hatinya. Sebelum kita mulai ibadah, kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Kadian Sari Siregar. Di sebelah kanan kakak ada Kak Ramayana Agung. Di sebelah kiri kakak ada Kak Pita Bonenggolan. Oke, kita siapkan hatinya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi jalan serta Yesus. Semua berdiri. Hai adik-adik yang ada di Mawar, tetap ibadah di rumah, siapkan hatimu, siapkan Alkitabnya, kita mau beribadah, siapkan hatinya, kita bernyanyi. Di dalam dunia ada dua jalan. Tapi yang
kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Allah yang kami kenal melalui anakmu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhan, kami hadir berkumpul di tempat ini dan di rumah kami masing-masing Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikanlah kami Bapa hari ini menjadi hari lebih baik dari hari sebelumnya, agar kami dapat menjalaninya dengan baik, dan juga Bapa setelah berlalu virus yang telah melanda dunia ini, agar kami datang berkumpul untuk ke tempat rumah-Mu, agar kami dapat beribadah bersama dengan adik-adik kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah dalam setiap ibadah kami Bapa, berkati kami, lindungi kami, dan juga lupa Tuhan kami tidak lupa berdoa, kami dalam manusia yang penuh dengan dosa, hapuslah dosa-dosa kami Bapa, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo kita bernyanyi. Kita mulai ibadah. Siapkan hatinya, tetap duduk di rumahnya masing-masing. Semua bangkit berdiri. Dengar ya kami nama saya. Dengar ya kami namamu. Dengar ya kami nama saya. Dengar ya kami namamu. Oh ingatlah, oh Doa selesai. Kita masuki ibadah kita, adik-adik, duduk yang manis dan dengarkan kata kita satu persatu sampai selesai. Anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka kebaktian kita dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 440. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Amin. Kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat yang ditentukan untuk kita pada minggu ini ialah hukum Taurat yang kedua. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bernyanyi. Mari kita berdoa untuk memohon keampunan dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel yang ditetapkan bagi kita di minggu ini yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus ayat 15 ayat 16 sampai ayat 17. Kita sama-sama mengucapkannya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika kita tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bersama-sama berdiri dan kita mengucapkan iman kepercayaan kita. Mari kita mengakui iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Amanku yang kecil,
hari Minggu ada di sekolah Minggu? Iya, dengarkan pengumuman kita hari ini. Yang pertama, sekarang tanggal 3 Mei 2020 kita masih tetap ibadah secara online. Siapkan hatimu, pikiranmu, alkitabmu, dan persembahanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajak orang tuanya bagaimana cara mengikuti ibadah secara online. Yang kedua, sekalipun kita ada di sekolah minggu beribadah di rumah, tidak mengurangi bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan. Tetap beribadah sekalipun tidak di gereja. Walaupun di rumah ibadahnya, tetap semangat ya adik-adik. Tetap semangat. Tetap memuji nama Tuhan. Sekalipun tidak ke sekolah, tetapi tetap belajar. Sekalipun tidak ke gereja, tetap beribadah. Oleh karena itu, kakak umumkan hari ini, ajaklah orang tuamu untuk mengikuti ibadah sekolah ini. Jangan sampai tidak ibadah, tetap ibadah sekalipun di rumah. Yang terakhir, karena masih maraknya wabah virus corona, tetap hidup bersih. Cuci tangan sebelum makan, cuci tangan sebelum apapun kau lakukan. Hidup bersih, sebab kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka kita diajarkan untuk selalu hidup bersih, hati bersih, pikiran bersih, jiwa bersih. Maka Tuhan pun akan hadir. Itulah pengumuman kita untuk hari ini. Mari kita lanjutkan. Kita bernyanyi. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Yuk, kita berdoa, yuk. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara dan membimbing engkau. Amin. Nats, cerita Alkitab buat kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Markus. Injil Markus, ya. Tertulis dalam Perjanjian Baru. Markus. Pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat ke-41. Abang baca ya. Kalau ada Alkitabnya buka, kalau ada. Markus 4 ayat 35 sampai 41, ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Dalam Injil Markus ini ada dua cerita. Cerita yang pertama adalah tentang benih, bibit yang ditanam, bibit jagung, bibit sayur, bibit buah-buahan. Jadi bibit yang ditanam adalah contoh perumpamaan tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Iya, betul. Tentang kerajaan Allah. Jadi Allah mengajar melalui perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu yang pertama diumpamakan seperti benih. Benih itu adalah firman Tuhan. Benih itu adalah kata-kata yang di Alkitab yang kita terima. Hidup manusia itu ada 4. Menerima benih itu, menerima bibit itu. Mari kita baca dulu bahwa dalam ayat 1 dikatakan, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau, maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Ayat 2, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka yang datang. Ayat 3, dengarlah ada seorang penabur. Itu benih yang dipegang harus ditanam. Itulah benih. Ayat 4 yang pertama. Benih bibit yang dipegang itu jatuh di pinggir jalan. Nah ini. Jadi kalau bibit sayur, bibit tomat ditanam di pinggir jalan, hidup atau mati? Mati. Kenapa mati? Nggak ada tanahnya. Jadi yang pertama, firman Tuhan itu harus ada tanahnya. Jangan ditanam di batu-batu. Yang kedua, ayat 5. Yang kedua ini ayat 5. Bibit itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Nah, jadi bibit itu tumbuh tetapi tidak bisa berkembang. Mengapa tidak berkembang? Karena dihimpit batu. Jadi imannya nggak berkembang karena lebih banyak masalah dalam hidupnya. Yang ketiga adalah jatuh, ayat 7. Jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, bukan bibitnya yang berkembang, durinya. Makin berkembanglah duri itu, maka bibitnya dihimpit. Kalau sudah dihimpit, gak bisa lagi berkembang. Jadi anak-anak sekolah minggu imannya jangan mau dihimpit. Harus yang keempat. Ini yang keempat. Ayat 8. Ayat yang keempat. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Itu ayat 8. Ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Mengapa subur dan berbuah? Karena jatuh di tanah yang baik. Gitu. Jadi firman Tuhan itu kalau tumbuh di tanah yang subur hati kita, maka berbuah. Buahnya bukan satu-satu, tapi buahnya banyak. Mengapa banyak? Karena tumbuhnya subur. Iya, subur. Jadi kalau tanaman itu tumbuhnya subur, buahnya banyak. Kalau sekolah minggu itu imannya subur, bertumbuh dengan baik, walau banyak goncaan, maka buahnya iya. Mana ada orang suka
pohon yang nggak ada buahnya? Suka nggak? Tidak. Harus suka pohon, misalnya ada mangga, tapi sampai tua, sampai mau mati, nggak ada buahnya. Suka nggak? Iya, kita suka buahnya. Demikian juga Tuhan. Makanya anak-anak, iman yang tumbuh itu dibikin di hatinya, dibuat dalam hidupnya, bergerak sesuai dengan pemahaman Tuhan sehingga berbuah banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Yesus capek, letih mengajar tentang kerajaan sorga agar adik-adik ikut ke sorga, maka dia letih. Saking capeknya Yesus mengajar. Tadi dikatakan dalam renungan kita, Yesus iya, karena capeknya. Jadi Yesus itu peduli dengan adik-adik kan? Dia peduli. Saking perlunya adik-adik masuk sorga, firman-Nya dikasih ke hatimu biar tumbuh bagus. Setelah bertumbuh, berbuah. Agar berbuah, Tuhan senang, orang tua senang, tetangga senang, keluarga senang. Untuk menjadi berbuah, Tuhan Yesus letih. Maka dia tertidur. Padahal saat Yesus tertidur, mengamuklah topan, ayat 37. Mengamuklah ombak yang dahsyat. Topan tahu kan? Ini kalau ada perahu, masuk airnya karena angin, ada goncangan, itu topan. Ada lagi ombaknya yang bergulung-gulung itu. Sebesar apapun kapal, kalau ombaknya besar, ya hantam kapalnya. Makanya ayat 37, mereka ketakutan. Untunglah ada Yesus. Walaupun Yesus tertidur, berguna. Maka ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, murid-murid membangunkan dia. Iya, jadi adik-adik, tak pernah Yesus tertidur dengan adik-adik kan? Tidak. Jadi ini adalah menunjukkan iman murid-muridnya. Kalau memang ada masalah, ada goncangan, ada tantangan, Yesus dipanggil, maka ombak itu reda, bukan? Iya, ayat 38. Sekarang ayat 39. Ia pun bangun dan menghardi angin itu dan berkata kepada daun itu, diam, tenanglah. Enak enggak? Jadi punya Tuhan Yesus namanya enak. Ada masalah, bangunkan Yesus, panggil namanya, Yesus tolong aku, gitu ya. Panggil, ayat 39, ayat 40. Lalu ia berkata kepadanya, mengapa kamu begitu takut? Nah ini, adik-adik, Yesus itu adalah sayang kepada anak-anak. Yesus itu cinta kepada sekolah minggu. Mengapa cinta Yesus ke sekolah minggu? Tahu nggak? Ya, karena sekolah minggu itu hatinya bagus, hatinya polos, disuruh ke gereja langsung ke gereja, disuruh sekolah langsung mau ke sekolah, nggak pergi-pergi ke pinggir-pinggir gitu. Jadi Yesus suka yang polos. Kalau sudah hatinya bercabang-cabang, Yesus nggak pala suka. Kalau disuruh ibu, disuruh orang tua, terus mau, Tuhan Yesus mau. Jadi kalau udah mau membantah, Yesus nggak mau. Makanya dikatakan ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu membangunkan aku? Dan mereka karena takut. Ayat 40. Mengapa kamu begitu takut, kata Yesus. Mengapa kamu tidak percaya? Jadi anak sekolah minggu, karena sudah bibit yang bagus, bertumbuhnya bagus, buahnya nanti juga banyak, maka kita tidak perlu takut. Mengapa tidak perlu takut? Karena ada Yesus. Karena ada Yesus di samping kita. Karena ada Yesus yang siap menolong kita. Karena ada Yesus yang membimbing kita. Iya, ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Rupanya belum dikenalnya Yesus. Adik-adik udah kenal Yesus kan? Wah, itu adik-adik lebih jago. Padahal di sini mereka heran, siapakah orang ini katanya?
Padahal kita sudah kenal Yesus itu adalah yang memberi mujizat, memberi makan 5.000 orang, nggak dihitung wanita dan anak-anak kan? Yesus menyembuhkan orang mati, ya kan? Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari mati, tahu kan? Ayat 41 lebih hebat sekolah minggu kita. Katanya mereka tidak tahu siapa Yesus dan berkata, siapakah mereka? Adik-adik sudah tahu kan? Yesus itu siapa? Juru selamat kita. Dia lahir di Betlehem, mati di Golgota, pada hari yang ketiga bangkit. Itulah renungan kita. Makanya Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit adalah sahabat anak-anak. Saya ulangi. Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit adalah sahabat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut lagi karena Yesus beserta dengan kami. Kami menghadapi banyak pertumbuhan dalam keanakan kami sebagai sekolah minggu. Tetapi kami telah tahu dengan Tuhan Yesus, kami tidak takut, berani menjalani hari-hari hidup. Berkati orang tua kami, berkati guru kami, berkati pembimbing kami, abang kakak kami, guru sekolah minggu, dan teman-teman kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdiri. Ya, berdiri. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah yang memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nyalah kamu.
kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera.